warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pertemuan kelima di bab 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, hari ini materi kita adalah tentang klasifikasi makhluk hidup dan mikroskop. Nah, yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup. Dari sekian banyak makhluk hidup di bumi ini, tidak ada satupun yang benar-benar sama dalam segala hal. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan-perbedaan dari setiap makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, keanekaragaman makhluk hidup menyatakan adanya berbagai perbedaan dari makhluk hidup. Untuk mempelajari makhluk hidup secara keseluruhan tidaklah mudah, namun keanekaragaman makhluk hidup harus dipelajari. Untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, kamu perlu melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Nah, misalkan bandingkan antara kucing dan harimau. Harimau memiliki banyak persamaan dengan kucing dibanding dengan kambing, sehingga harimau dapat dikelompokkan dengan kucing dalam kelompok lebih kecil, yaitu dalam satu keluarga atau famili. Jadi, semakin banyak persamaan sifat yang dimiliki kucing dan harimau, menunjukkan semakin dekat pula keakrabannya. Nah, pada klasifikasi makhluk hidup, ini adalah cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Nah, ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya tersebut disebut dengan taksonomi. Nah, bapak taksonomi itu adalah Carl von Linné atau lebih dikenal dengan Carolus Linnaeus. Nah, tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, klasifikasi sederhana ini dilihat dari 5 ciri. Yang pertama, ciri morfologi, ciri anatomi, ciri fisiologi, habitat, dan jenis makanan. Nah, klasifikasi sederhana hewan. Misalnya dari kesamaan jenis makanan, ini dibagi menjadi 3. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya kelinci, gajah, jerapah, panda, kambing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah hewan pemakan daging. Contohnya harimau, singa, macan, serigala, ular, dan komodo. Nah, sedangkan yang terakhir adalah omnivora. Ini adalah pemakan segala. Contohnya tikus, ayam, monyet, dan musang. Nah, sedangkan cara berkembang biak ini dibagi menjadi 3. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, dan cicak. Sedangkan vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah kambing, sapi, gajah, dan kucing. Sedangkan berkembang biak yang terakhir adalah ovovivipar atau berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah ular dan ikan hiu. Nah, untuk klasifikasi pada tumbuhan ini dibagi menjadi 2. Ada yang monokotil, ada yang dikotil. Monokotil adalah memiliki satu keping lembaga, sedangkan dikotil ini memiliki 2 keping lembaga. Contoh pada monokotil adalah padi, jagung, dan kelapa. Sedangkan dikotil adalah mangga, kacang, apel, dan durian. Nah, untuk faktor perbandingan antara dikotil dan monokotil pada akar, batang, daun, bunga, biji, ujung akar, dan ujung pucuk, silakan kalian baca sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi 5 kingdom.
Nah, Carolus Linnaeus juga memperkenalkan sistem pengklasifikasian makhluk hidup, sehingga beliau dijuluki sebagai bapak taksonomi. Linnaeus menggolongkan makhluk hidup ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Tingkatan-tingkatan tersebut disebut dengan takson. Ada 7 tingkatan takson dalam sistem klasifikasi Linnaeus yang masih dipakai hingga sekarang, yang yaitu kingdom atau kerajaan, phylum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, kelas, kemudian ada ordo atau disebut dengan bangsa, famili yang disebut dengan suku, genus disebut dengan marga, dan spesies disebut dengan jenis. Nah, dua individu dinyatakan sejenis apabila persilangannya menghasilkan keturunan yang subur. Sehingga semakin sedikit anggotanya, semakin banyak kesamaan cirinya, sedangkan semakin banyak anggotanya, semakin sedikit kesamaan cirinya. Pada mulanya, Linnaeus menggolongkan makhluk hidup ke dalam 2 kelompok saja, yaitu Plantae dan Animalia. Plantae ini adalah tumbuhan dan Animalia adalah hewan. Nah, ciri Plantae itu ada yang pertama adalah tidak bergerak aktif, tetapi ia autotrof, dapat membuat makanan sendiri. Sedangkan Animalia ini bergerak aktif, tetapi dia heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Namun, seiring kemajuan teknologi, ini terus berkembang sehingga menjadi 3 golongan, yaitu Plantae, Animalia, dan Fungi. Nah, Plantae ini multiseluler atau mempunyai banyak sel, sedangkan fungi ini uniseluler atau bersel satu atau bersel tunggal. Nah, di fungi juga heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, berkembang laginya zaman, ini diklasifikasikan menjadi 4 kingdom. Ada Plantae, Animalia, Fungi, dan Monera. Nah, perbedaannya antara Plantae, Animalia, Fungi, dan Monera itu adalah eukariotik atau eukariot dan prokariot. Pada Plantae, animal dan fungi itu adalah eukariot atau memiliki membran. Sedangkan pada Monera itu adalah prokariot atau tidak memiliki membran. Contohnya ada heterotrof atau bakteri dan autotrof pada Cyanobacter. Nah, akhirnya pada tahun 1969, Whittaker mengusulkan sistem klasifikasi yang terdiri atas 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi atau jamur, Plantae, tumbuhan, dan Animalia atau hewan. Nah, yang pertama kita bahas adalah Plantae. Kingdom Plantae memiliki dinding sel, tidak dapat bergerak aktif, dan memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Secara umum, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Nah, pada kingdom Plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Nah, kemudian adalah kingdom Animalia. Nah, pada kingdom Animalia meliputi segala jenis hewan, yaitu makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler yang tidak mampu berfotosintesis dan mampu bergerak bebas. Kingdom Animalia dibagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata meliputi segala jenis hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya ubur-ubur, cacing, kemudian lintah, bekicot, kalajengking, dan bintang laut. Sedangkan vertebrata dikelompokkan menjadi adalah hewan bertulang belakang,
Contohnya ikan, kemudian cicak, kadal, buaya, ayam, dan itik. Nah, kingdom yang ketiga adalah fungi. Kingdom fungi mencakup semua jenis jamur. Jamur memiliki ciri tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Sudah mempunyai selaput inti sel eukariot, sel terlindung oleh kitin. Ada yang bersifat saprofit dan ada yang bersifat parasit. Nah, contoh dari fungi yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam pembuatan tempe, yaitu menggunakan Rhizopus oryzae. Nah, contoh yang kedua yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam pembuatan atau menghasilkan zat antibiotik, yaitu obat penisilin, atau funginya adalah Penicillium notatum. Yang keempat adalah Monera. Kingdom Monera terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang belum memiliki membran inti sel. Nah, cara perkembangbiakan dengan pembelahan atau konjugasi. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru. Contohnya adalah Escherichia coli atau bakteri usus yang membantu pada pencernaan makhluk hidup atau pada manusia. Atau misalnya Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus lactis yang bermanfaat dalam pembuatan keju pada Monera. Nah, kingdom yang terakhir adalah Protista. Kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak multiseluler yang memiliki membran inti sel atau eukariot. Protista dibagi menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip jamur, kemudian ada protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tata nama ilmiah. Tata nama ganda atau binomial nomenklatur ditemukan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1935. Nah, aturan penulisan ilmiah ini yang pertama adalah terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Aturan yang kedua, huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital. Aturan yang ketiga, huruf depan kata kedua menunjukkan atau menggunakan huruf kecil. Aturan yang keempat, jika ditulis dengan garis bawah, cetak miring atau cetak tebal. Contohnya di sini adalah Oryza sativa. Ketika dia penulisan tata nama ilmiah, ketika dia diketik, maka harus di garis miring atau di garis bawah, atau bisa juga di garis tebal. Nah, contohnya di sini adalah Oryza sativa atau padi. Oryza ini menunjukkan genus yang di huruf depannya di huruf besar. Kata kedua, sativa menunjukkan spesies yang dimulai dengan huruf kecil. Nah, yang terakhir adalah mikroskop. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh orang Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek. Mikroskop berasal dari kata mikro yang berarti sangat kecil dan skop yang berarti alat untuk melihat objek. Jadi, mikroskop adalah alat untuk melihat jasad renik atau benda-benda yang berukuran sangat kecil. Mikroskop yang sering digunakan di sekolah adalah mikroskop monokuler atau cahaya. Mikroskop ini digunakan dengan satu mata, sehingga bayangan yang terlihat hanya mengenai panjang dan lebar benda yang diamati. Benda atau objek yang akan diamati dengan mikroskop ini harus memiliki ukuran yang kecil, tipis, sehingga dapat tembus cahaya. Nah, pada bagian-bagian mikroskop ini dibagi menjadi dua. Ada bagian optik dan bagian mekanis. Pada bagian optik itu ada lensa okuler atau lensa yang berada dekat dengan mata. Kemudian ada lensa objektif yang berada dekat dengan objek.
Kemudian ada kondensor berfungsi untuk menerangi objek. Kemudian ada diafragma berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke kondensor. Kemudian ada reflektor berupa cermin datar atau cembung yang berfungsi untuk mengarahkan atau memantulkan cahaya. Nah, yang kedua ada bagian mekanis. Bagian mekanis mikroskop yang pertama adalah mempunyai lengan mikroskop yang berfungsi untuk memegang mikroskop. Kemudian ada kaki mikroskop yang berfungsi untuk menegakkan mikroskop. Kemudian ada tubus, yaitu tabung yang menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian ada revolver, berfungsi untuk memutar lensa objektif untuk mengganti pembesarannya. Kemudian ada makrometer yang berfungsi untuk mengatur fokus secara kasar. Kemudian ada mikrometer adalah mengatur fokus secara halus. Dan yang terakhir adalah meja preparat yang digunakan untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Meja preparat biasanya dilengkapi dengan penjepit agar preparat tidak bergerak-gerak saat diamati dan bergeser untuk menggeser letak preparat. Nah, sekian pertemuan kita hari ini pada materi ini. Selamat pagi, semoga kalian dapat mengikutinya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.